Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Lestari dengan NIM 19622011137. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang minggu kemarin, metode penelitian, dan yang sekarang saya akan membahas tentang skala pengukurannya. Apa aja? Mari kita simak. Skala pengukuran itu bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Di mana data nominal itu artinya menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya itu jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Contoh dari data nominal ini dipakai untuk menghitung, yaitu banyaknya pria, banyaknya yang hadir, dan sebagainya. Maka angka dinyatakan sebagai frekuensi, memiliki ciri hasil hitungan tidak ada pecahan, tidak memiliki nol mutlak, tidak ada ukuran baku, dan tidak ada urutan atau ranking. Jadi angka tertera hanya tanda atau label. Tes statistiknya non-parametrik, seperti uji binomium, uji Q-kuadrat, atau sampel, 2 sampel, dan sebagainya. Lalu ada data ordinal, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya, data ordinal ini dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih, sama, atau kurang dari data yang lain. Contohnya ranking prestasi belajar. Nilai ranking 1 sama dengan 1000, 2 sama dengan 9.980, dan 3 itu sama dengan 970. Jarak dari antara ranking berbeda. Nah, analisis statistik non-parametrik seperti uji Kolmogorov, Smirnov 1 sampel. Lalu selanjutnya ada data interval, di mana data interval ini data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak memiliki titik nol, absolut, atau mutlak. Contoh dari data interval ini, data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jaraknya sama. Analisis statistik parametriknya itu di antara uji T 2 sampel, uji ANOVA 1 jalur, 2 jalur, dan uji regresi. Lalu ada data rasio, di mana data rasio ini itu merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Bisa menunjukkan adanya perbedaan tingkat, jarak, dan bisa diperbandingkan dan mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Contohnya itu suhu 20 derajat Celcius setengah dari suhu 40 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada sumber data yang bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu wawancara atau angket, populasi, sampel, atau observasi, di mana wawancara itu sumber datanya berasal dari responden yang menjawab pertanyaan si peneliti, sedangkan populasi itu respondennya adalah populasi. Sampel itu responden ditentukan tidak semua, dan observasi itu pengamatan langsung ke lapangan. Kemudian ada data panel, di mana telah diketahui data cross section ini merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Jadi data panel ini dikumpulkan dari data gabungan dari data cross section dan time series. Contohnya data earning per share perusahaan yang terdapat di BI 2000 sampai 2014, lalu data jumlah kredit yang disalurkan seluruh bank di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2014, atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia. Lalu data panel itu jumlah pengamatannya menjadi sangat banyak, bisa merupakan keuntungan, tetapi model yang menggunakan data ini menjadi lebih kompleks, maka diperlukan teknik tersendiri. Misal, alat statistiknya dengan model regresi data panel. Lalu ada data outlier. Data ini adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada penyebab timbulnya data outlier. Yang pertama itu kesalahan dalam mengentry datanya. Yang kedua, gagal
menspesifikasi adanya missing value dalam program komputer. Lalu outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Dan menurut para ahli, salah satunya menurut Haidt tahun 1998 untuk menentukan skor adalah sebagai berikut. Jika kasus sampelnya kecil, kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai lebih atau kurang dari 2,5 dinyatakan outlier. Jika sampelnya besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3-4. Jika standar skor tidak digunakan, dapat menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2,5 atau standar definisi antara 3-4 standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. Cara mendeteksi outliernya bisa dilihat dari tabel nilai skor outlier ini. Di sini ada tabel observasi, ada tabel variabelnya. Lalu ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis datanya. Jenis-jenis variabelnya itu ada variabel dependent, variabel independent, di mana variabel dependent ini adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independent. Sedangkan variabel independent itu adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependent. Lalu selanjutnya ada variabel moderasi, di mana variabel ini adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu ada variabel intervening, merupakan variabel antara atau mediating, fungsinya mediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Lalu ada variabel kontrol. Variabel ini termasuk jenis variabel independen yang berdasar hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Fungsi dari variabel kontrol ini adalah untuk mengendalikan variabel yang dihilangkan dalam statistika. Penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi bias. Lalu ada variabel dummy, di mana variabel ini digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Misalnya jenis kelamin, agama, dan periode. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0, disebut exclude group atau 1 include group. Menurut Mirror pada tahun 1990, variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik koefisien dummy signifikan. Apabila variabel dummy digunakan pada variabel independen, maka alat statistik regresinya panel. Jika variabel dependen, maka alat statistiknya regresi logistik. Lalu yang terakhir ada variabel moderating, adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Contoh dari penggunaan variabel moderating ini adalah dengan judul pengaruh laba sebelum pajak ini, aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba dengan penurunan tarif pajak sebagai moderasi. Dengan rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh laba sebelum pajak ini terhadap persistensi laba? Lalu, apakah terdapat pengaruh aliran kas operasi terhadap persistensi laba? Apakah terdapat pengaruh perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba? Lalu, apakah penurunan tarif pajak memoderasi pengaruh laba sebelum pajak ini terhadap persistensi laba? Dan apakah penurunan tarif pajak memoderasi aliran kas operasi terhadap persistensi laba? Cukup sekian
penelitian tentang skala pengukuran dari saya sedikit, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman dan khususnya untuk saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.